Pernahkah kamu merasa tidak cukup baik, tidak dihargai, atau bahkan dianggap bodoh oleh orang lain? Itulah yang dirasakan pemuda ini, hingga sebuah kejadian mengubah hidupnya selamanya. Di sebuah kota yang sibuk, hiduplah seorang pedagang garam yang bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Ia memiliki seorang istri dan 2 orang putra. Putra sulungnya adalah anak pemalu dan enggan berbicara dengan orang lain, sementara putra bungsunya penuh percaya diri dan mudah bergaul. Karena sifatnya yang pendiam, banyak orang menganggap sang putra sulung sebagai anak bodoh. Bahkan, beberapa orang dengan licik memanfaatkan kepolosannya. Namun, meskipun sering diperlakukan tidak adil, ia tidak pernah mengeluh. Sang ayah seringkali merasa frustrasi dengan sikap pemalu putra sulungnya. Ia bahkan kerap memarahinya dengan keras, berharap anaknya bisa berubah. Namun, alih-alih membaik, kepercayaan diri sang putra semakin runtuh. Rasa takut yang menguasai dirinya juga berdampak pada pendidikannya. Saat ujian tiba, tangannya gemetar, dan pikirannya dipenuhi kecemasan hingga ia tak mampu menuliskan jawabannya dengan baik. Ketika beranjak dewasa, ayahnya meminta agar ia membantu bisnis keluarga. Meski takut mengecewakan, ia menerima tugas itu. Sayangnya, kegugupannya seringkali menyebabkan kesalahan, membuat sang ayah semakin murka. Suatu hari, ketika ayahnya sedang pergi, beberapa pria licik datang ke toko. Dengan penuh keyakinan mereka berbohong. Ayahmu mengirim kami untuk mengambil semua karung garam ini ke kota. Karena sifatnya yang pemalu, sang putra tidak berani mempertanyakan mereka. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, para penipu itu telah membawa pergi semua barang dagangan. Ketika sang ayah kembali dan menemukan tokonya kosong, kemarahannya meledak. Bodoh, kau membiarkan mereka mencuri semuanya. Kau telah menyebabkan kerugian besar. Pergi dari sini dan jangan pernah kembali. Bentakan itu menghancurkan hati sang pemuda. Cemoohan warga kota, amarah ayahnya, serta rasa bersalah yang menyesakan membuatnya merasa tak lagi memiliki alasan untuk hidup. Diliputi rasa putus asa, sang pemuda berjalan tanpa arah hingga tiba di tepi sungai. Air yang mengalir deras seolah memanggilnya untuk mengakhiri penderitaan. Tidak ada gunanya aku hidup, pikirnya. Tepat ketika ia hendak melompat, seorang pemuda yang lewat menariknya kembali. "Kenapa kau menyelamatkanku?" seru sang pemuda dengan marah. "Hidupku tidak berguna. Aku selalu gagal dalam segala hal." Namun, dengan suara lembut, pemuda itu menjawab, "Hidup ini hanya diberikan sekali. Jika kau menyerah sekarang, kau tidak akan pernah tahu seberapa besar potensimu." Sang pemuda akhirnya menceritakan semua penderitaannya. Ia merasa dirinya lemah dan tidak berharga, hingga bahkan ayahnya sendiri membencinya. "Apakah orang sepertiku pantas untuk hidup?" tanyanya dengan suara bergetar. Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Guru kami bisa menjawab pertanyaanmu. Ikutlah denganku." Awalnya, ia menolak. Namun setelah bujukan panjang, ia akhirnya setuju. Mereka berjalan hingga tiba di sebuah ashram, di mana seorang guru bijak duduk dalam meditasi di bawah pohon besar. Saat melihatnya, sang pemuda tak dapat menahan air matanya. "Engkau adalah harapan terakhirku," katanya dengan penuh kepedihan. Sang guru mendengarkan dengan tenang sebelum berkata, "Aku punya solusi untukmu. Namun, sebelum aku memberitahumu, kau harus mengikuti instruksiku selama 3 hari." Dengan harapan terakhirnya bergantung pada petuah sang guru, sang pemuda pun setuju. Hari pertama sang guru memberi tugas, "Pergilah dan ajak bicara 10 orang asing. Tanyakan tentang kehidupan mereka dan catat jawabannya." Dengan penuh ketakutan, ia mencoba. Beberapa orang mengabaikannya, beberapa bahkan bersikap kasar, tetapi ia terus mencoba. Di penghujung hari, ia berhasil berbicara dengan 10 orang dan bahkan mendapatkan beberapa teman baru. Hari kedua sang guru berkata, "Hari ini, ajarkan 10 anak kecil tentang pentingnya air." Sang pemuda terkejut.
Aku tidak berpendidikan. Bagaimana mungkin aku bisa mengajar? Sang guru tersenyum. Mereka tidak tahu itu. Katakan saja apa yang kau ketahui. Dengan tangan gemetar, ia mencoba. Awalnya ia begitu gugup hingga ingin melarikan diri. Namun, sedikit demi sedikit, rasa takutnya berkurang. Setelah sesi kedua, ia mulai merasa lebih percaya diri. Hari ketiga, tugas terakhir adalah yang paling berat. Kunjungilah ayahmu dan mintalah maaf. Ia langsung menolak. Ayah tidak akan pernah memaafkanku. Namun, sang guru berkata dengan tegas, "Jika kau menolak, aku tidak akan memberimu rahasia keberhasilan." Dengan hati berdebar, sang pemuda akhirnya pulang. Ia berlutut di hadapan ayahnya, meminta maaf, dan berjanji akan membuktikan dirinya. Melihat perubahan putranya, sang ayah akhirnya memaafkannya dan memberinya kesempatan kedua. Setelah menyelesaikan semua tantangan, sang pemuda kembali ke gurunya. "Sekarang, beritahu aku rahasia kesuksesan," pintanya. Sang guru tersenyum bijak dan berkata, "Kau sudah menemukannya sendiri. Musuh terbesarmu bukanlah sifat pemalumu, melainkan rasa takutmu. Dunia akan melihatmu sebagaimana kau menampilkan dirimu. Bahkan jika kau merasa lemah, bertindaklah dengan percaya diri, dan orang lain akan percaya padamu. Kekuatan sejati datang dari keyakinan dalam dirimu sendiri." Dengan air mata haru, sang pemuda berjanji, "Aku tidak akan membiarkan rasa takut mengendalikan hidupku lagi." Bertahun-tahun kemudian, ia menjadi seorang pengusaha sukses yang dihormati karena kebijaksanaan dan kepercayaan dirinya. Kepercayaan diri bukanlah sesuatu yang diwariskan, melainkan sesuatu yang dibangun. Bahkan orang yang paling pemalu pun dapat menjadi kuat jika mereka memilih untuk percaya pada diri sendiri. Hambatan terbesar dalam hidup seringkali bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari pikiran kita sendiri. Ketakutan dan keraguan bisa menghambat kita, tetapi keberanian dan ketekunan dapat mengubah segalanya. Jika kita mau keluar dari zona nyaman, menghadapi ketakutan, dan melangkah maju, kita akan menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam diri kita. Dunia akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Jadi, percayalah pada dirimu, dan kau akan menemukan potensi yang luar biasa dalam dirimu.